Seandainya kita jadi orang yang pendiam banget, susah ngomong, bahkan dikit-dikit deg-degan, dikit-dikit grogi. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung memberikan kamu solusinya. Ini dia. Kita pernah ya menjadi seseorang yang merasa bosan dengan kekurangan kita. Dalam hal ini, saya tahu banget kok perasaan kamu. Karena saya nih, orang yang sering kamu dengerin atau nggak sengaja ketemu mungkin videonya di YouTube gitu ya. Saya juga dulunya adalah orang yang sama persis seperti kamu. Tidak bisa ngomong, dikit-dikit grogi, bahkan bingung gitu ya. Mau menguraikan kata tapi nggak ngerti harus bagaimana. Nah sekarang, ini adalah hari bahagia buat kamu karena saya akan langsung aja ngasih sebuah terapi atau langkah nyata bagaimana caranya saya bisa menyembuhkan diri dari yang tadi itu tuh. Benar, susah ngomong, ngerasa terlalu pendiam, dan bingung mau ngomong apa ditambah rasa grogi yang menyiksa. Ini nih solusinya. Kamu catat boleh, hafalin boleh, atau yang paling bagus, tonton aja video ini berulang kali sambil dipraktekin. Siap ya? Kita mulai. Gini, saya kasih disclaimer dulu di depan ya. Apapun yang saya berikan ini tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau cuman kamu dengarkan. Harus kamu langsung praktekkan dan kamu uji sendiri keberhasilannya. Jadi saya minta tolong untuk video ini, apapun yang saya berikan ini pengalaman nyata. Jadi tidak boleh cuman kamu senang dengerin doang, tapi harus kamu praktekkan. Jelas ya? Nah gini, sekarang saya jelasin dulu. Yang pertama, orang itu gak ada satupun yang sadar bahwa rasa grogi ketika kita ngobrol sama orang itu sebenarnya dipengaruhi sama satu hal yang namanya kondisi otak kita. Benar, saya kasih tahu sama kamu nih. Ini mungkin belum pernah ada yang ngasih tahu ya. Diri kamu kalau grogian, gampang deg-degan, itu sebenarnya masalahnya ada di otakmu, ada di otak kita. Loh, terus saya harus ngapain mas? Apakah saya harus ke dokter syaraf meriksa otak? Bukan. Yang harus kamu lakukan adalah diri kamu nih harus tahu gimana cara ngakalin otak kita supaya otak kita nih bener dulu, waras dulu, supaya groginya, deg-degannya jadi hilang. Nah, cara yang paling gampang, dengerin, untuk bisa kita memanipulasi otak supaya otak kita jadi lebih seger adalah tolong mulai detik ini kamu wajib hukumnya untuk mengawali hidup kamu dengan olahraga. Itu dia, yang pertama, olahraga itu wajib. Betul, sebentar. Saya harus ngasih tahu dulu kepada kamu kenapa ini penting. Saya punya penjelasan ilmiahnya, dengerin. Kita tahu nggak sih, kalau yang namanya olahraga nih, ketika kita berolahraga teman-teman, itu sebenarnya otak kita secara alami mengeluarkan sebuah hormon. Hormon itu bernama hormon endorfin. Yang mana hormon itu teman-teman? Itu adalah hormon yang merupakan obat penenang alami dari Tuhan, yang diciptakan Tuhan akan keluar secara otomatis di otak kita. Betul, hormon itu akan kita keluarkan secara otomatis di otak kita, tapi harus melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dulu. Salah satunya olahraga. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan, olahraga itu tujuannya bikin dirimu happy dulu. Dengan cara olahraga itu, otak kita keluar hormon endorfin. Dengan keluarnya hormon endorfin, diri kita menjadi manusia yang pikirannya lebih positif secara alami. Sekarang kita pakai logika. Logikanya gini, mungkin nggak kita jadi orang positif kalau pikiran kita belum positif? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau kita mau jadi orang positif, pikirannya harus jadi positif dulu. Gimana caranya? Olahraga. Yang pertama, kamu wajib olahraga. Pilihannya, olahraganya bisa jogging, bisa lompat tali atau skipping, bisa berenang, bisa yoga, bisa nge-gym, apapun olahraganya kamu pilih.
Olahragalah, olahragalah, olahragalah mulai saat ini. Ingat, itu yang pertama wajib. Lakukan, kamu uji. Happy nggak tuh habis olahraga? Nah, kalau diri kamu sudah berolahraga, habis itu ngapain lagi? Baru nih, setelah kamu melakukan yang pertama, yaitu olahraga. Setelah itu kan biasanya habis olahraga kita mandi dong gitu biar seger ya, sarapan atau makan. Habis itu baru kamu lakukan yang kedua ini. Apa itu mas? Yang kedua adalah sekarang coba kamu pergi ke cermin. Ini penting ya, tolong lakukan. Ambil cermin boleh, atau kamu pergi ke cermin boleh, atau mungkin bisa lebih praktis lagi zaman sekarang, gunakan kamera handphone boleh. Pilih tuh, boleh ke cermin, boleh ngambil cermin yang buat makeup mungkin kalau kamu cewek gitu ya, atau pakai kamera handphone, videonya boleh juga. Ambil sekarang. Sudah? Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita cuman positif doang, itu nggak masuk akal tiba-tiba bisa jago ngomong. Bener nggak? Yang harus kita lakukan berikutnya apa mas? Coba kamu latih otak bagian ngomongmu tadi dengan latihan nyata. Cara latihannya gimana? Gini cara latihannya. Sekarang kamu lihat cermin, ayo. Nah, sambil lihat cermin, coba tolong kamu sebutkan satu kata acak, apapun katanya. Misal, pagar, atau spidol, atau bedak, atau kucing. Apapun sebutkan katanya sekarang. Ayo, sebutkan satu kata aja sekarang secara acak. 1, 2, 3, sebutkan. Nah, kata apa yang kamu ucapkan? Bagus. Sekarang, ini yang menarik nih. Dari satu kata yang telah kamu ucapkan tadi, saya minta kamu tolong buat satu paragraf, yang mana paragraf itu nyeritain satu kata tadi dengan sebuah cerita yang nyambung. Saya kasih contoh biar kamu nggak bingung. Misalnya saya nyebutin satu kata tadi adalah pensil. Ya udah, dari pensil itu saya buat satu paragraf yang menceritakan tentang pensil secara spontan, nggak boleh ditulis. Contohnya gini, pensil adalah sebuah alat tulis. Biasanya pensil digunakan oleh orang-orang untuk menulis. Dulu sewaktu saya masih SD, pensil juga digunakan sebagai alat untuk ujian. Ketika ujian dulu saya menggunakan pensil loh. Dengan pensil 2B itu ujian saya bisa saya kerjakan dengan baik. Nah, pensil itu beraneka ragam jenisnya. Ada pensil 2B, ada pensil HB, ada juga pensil-pensil yang berwarna yang biasa digunakan untuk mewarnai. Dengan pensil itu, biasanya saya bisa menggambar dengan baik dan menulis dengan baik. Titik. Jelas gak? Jelas ya? Nah, awal-awalnya kamu memang akan susah, akan terbata-bata, akan nah itu wajar kok. Wajar. Kenapa saya bilang wajar? Yang namanya orang, kalau pertama-tama latihan, itu salah wajar teman-teman. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Bagi kamu yang naik motor atau naik mobil, emang awal-awal langsung bisa? Langsung lihai kayak sekarang? Coba pikir. Enggak kan? Pasti ada kagoknya dulu gitu. Bahkan mungkin maaf nih, ada beberapa momen di mana kita nggak sengaja nyerempet atau nabrak gitu kan. Tapi sekarang udah lihai, udah jago gitu. Kok bisa? Ya karena latihan. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Coba kamu lakukan latihan ngomong ini sehari minimal 5 kali alias 5 kata. Jadi setiap satu kata kamu buat paragraf secara spontan kayak tadi, sampai jadi satu paragraf. Terus sudah berhasil, pakai kata yang kedua, acak juga. Bikin paragraf juga secara spontan. Udah berhasil, pilih kata lagi yang ketiga, acak juga. Dari situ buat paragraf lagi.